Halo semua, saya Misha. Dan saya Renata. Mari support His Grace Church YouTube channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you. Ya, jadi sering di pergaulan kita atau apa yang dialami banyak anak muda, dia merasa di dalam comfort zone atau zona nyaman. Nah, itu zona nyaman itu seperti suatu keadaan yang kita alami atau rasakan bahwa segala sesuatunya udah tercapai, kita udah puas dengan apa yang kita peroleh dan kondisinya udah stabil sehingga kita tidak mau lagi mengadakan perubahan atau menuju yang lebih baik lagi, belajar hal-hal yang baru lagi. Nah, yang kedua juga comfort zone itu bisa juga tentang pola pikir atau mindset. Nah, banyak orang yang merasa dia nyaman tapi di dalam kondisi yang tidak nyaman. Seperti bangsa Israel dalam Keluaran 14 ayat 12, dia berkata, bangsa Israel, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Padahal bangsa Israel sudah Tuhan keluarkan dari perbudakan bangsa Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Tapi ketika mereka udah keluar, justru mereka merasa tidak nyaman dengan rencana Tuhan. Mereka mau balik lagi dalam kondisi perbudakan itu karena mereka merasa nggak apa-apa deh kita diperbudak, yang penting kita hidup enak, menikmati keinginan-keinginan yang di Mesir. Nah, jadi seperti pola pikirnya salah, meskipun kita tahu itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dua hal itu tentang zona nyaman. Yang pertama, keadaan yang kita alami, anak-anak muda kita sudah sukses, kita merasa nggak perlu lagi mempelajari hal yang baru. Yang kedua tentang pola pikir kita. Ya, jadi menurut kakak sih ada dua tanda kita menyadari kalau kita ada di zona nyaman atau tidak. Yang pertama itu keadaan yang baik, dan yang kedua keadaan buruk. Keadaan baik maksudnya apa? Yaitu puas dengan keadaan yang menyenangkan. Bukan berarti kita nggak mengucap syukur ya, maksud kakak cepat merasa puas. Padahal Tuhan kan mau kita banyak melakukan hal menjadi berkat. Tuhan itu selalu membuat anak-anak muda kreatif. Nah, jadi tanda-tandanya kalau kita ada di dalam comfort zone, yang pertama mungkin kita bisa tahu kita enggan mempelajari sesuatu yang baru. Jadi kita hanya apa yang kita merasa udahlah cukup. Justru sebagai anak muda kita harus belajar banyak hal. Ya, terutama belajar firman Tuhan, tapi kita belajar banyak hal supaya kita bisa menjadi berkat, bisa mencapai juga tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita merasa kehidupan kita stuck. Misalkan saya bosan, semua yang kita lakukan jadi rutinitas, baik pekerjaan, belajar, mungkin studi maupun pelayanan, kita merasa udah stuck. Nah, itu yang merasa udah gini-gini aja. Nah, merasa ya udah cukup. Nah, itu yang selanjutnya ada ketika kita merasa udah nggak ada ide apa-apa lagi, udah ada kreativitas. Jadi kita terkurung dalam zona nyaman. Padahal Tuhan adalah sumber kreativitas kita. Kan Dia pencipta kita. Jadi bagi anak-anak muda kita nggak pernah mungkin kehilangan ide-ide kreatif untuk majuin pekerjaan kita. Mungkin kita bisa berkreatif juga dalam pelayanan. Kalau kita kekurangan ide, merasa stuck, makanya kita doa minta hikmat dari Tuhan. Pasti Tuhan memberikan hikmat. Nah, memang nggak mudah untuk keluar dari zona nyaman ini. Mungkin kita merasa kita udah sukses dalam pelayanan, nggak perlu lebih lagi. Nah, kakak mau bilang, kalau kita udah sampai di atas satu bukit,
Nah, kita akan bisa mendaki bukit yang lain lagi. Nah, bukan berarti kita nggak puas ya, bukan berarti kita ada hawa nafsu untuk mengejar kekayaan. Nah, dalam arti Tuhan ingin kita punya banyak rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kemudian yang berikutnya, orang yang ini merasa nyaman, dia merasa kalau ada perubahan dari luar, seperti saat ini kan pandemi, yang jualan harus bukan lagi jualan terbatas secara fisik, tapi harus menggunakan teknologi. Jadi keadaan memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman. Nah, itulah beberapa hal yang kita bisa mengenali bahwa kita di zona nyaman atau tidak. Ya, memang zona nyaman akan membuat kita merasa ya cukup dan bahkan bisa jadi downgrade, bukan menjadi upgrade. Padahal Tuhan bilang kan ada hal-hal yang baru Tuhan berikan setiap hari, bahkan ketika kita bangun pagi Tuhan mempersiapkan hal-hal yang luar biasa. Nah, orang-orang yang merasa dia udah nyaman, tinggal selalu dalam comfort zone, nah akan mengalami sedikit pertumbuhan, mungkin bisa bertumbuh tapi lambat, karena kakak mau bilang tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman, tidak ada kenyamanan di dalam zona pertumbuhan. Nah, pasti ada hal-hal yang harus kita bayar harga, korbanin kalau kita mau keluar dari zona nyaman, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, itu yang kalau kenapa kita harus keluar, ya pertama supaya kita bisa mengupgrade diri. Nah, supaya kalau kita nggak mau keluar dari zona nyaman, kita nggak bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan, hal-hal yang baru.